Saudara Timnas Indonesia akan melawan Lebanon malam nanti. Bagaimana kita memanfaatkan laga FIFA Matchday ini sebelum berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia? Berikut cuplikan perbincangan dengan analis sepak bola Muhammad Kustaini di program Kompas Malam. Jadi saya berharap dua-duanya nanti akan mendapatkan menit bermain yang cukup pada saat menghadapi Lebanon, sehingga pelatih bisa mendapatkan keyakinan siapa nanti di bulan depan Oktober yang akan menjadi pilihan sebagai target man atau pemain nomor 9. Ya, kalau kita lihat Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini juga bilang bahwa Lebanon ini menjadi lawan yang ditunggu-tunggu dan menjadi tes yang sesungguhnya jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya yang lebih saya tunggu itu sebetulnya Kuwait ya, yang sayangnya kemudian mengundurkan diri. Karena secara kualitas Kuwait itu sebenarnya lebih kuat ya. Tapi oke lah, Lebanon juga tim yang karakter mainnya kan agak-agak mirip dengan calon lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak ya. Tapi secara kualitas permainan sebetulnya masih di bawah lah, bisa dibilang setengah kelas lah di bawah Irak, di bawah Arab Saudi. Jadi memang kita sekarang memiliki lawan yang karakteristiknya sama dengan negara-negara Timur Tengah, tapi secara kualitas masih di bawah. Justru ini mungkin menguntungkan bagi kita. Jadi kita istilahnya menghadapi lawan yang pressingnya tidak sekuat Irak, menghadapi lawan yang skillnya tidak sebagus pemain-pemain Arab Saudi. Sehingga akhirnya di sini pelatih punya ruang untuk mengembangkan sistem. Kadang-kadang kalau melawan tim yang kualitasnya sangat tinggi, itu kita kesulitan untuk mengembangkan sistem permainan. Itu yang terjadi ketika kita menghadapi Australia, menghadapi Jepang. Pelatih kesulitan mengembangkan sistem karena dipaksa untuk mengikuti sistem yang dikembangkan oleh lawan. Kita istilahnya lebih banyak melakukan respons gitu ya, respons football gitu ya. Kali ini pelatih justru bisa menerapkan sistem. Nah itu mungkin yang diharapkan dari pertandingan lawan Lebanon. Iya, tapi selain strategi, selain juga formasi yang mungkin juga ini ditata benar-benar sepenuhnya sebagai ajang latihan, tentu kan dibutuhkan dengan kualitas mental para pemain ya. Kalau kemarin hari Jumat waktu lawan Taiwan itu Indonesia bisa tersenyum, nah besok untuk bisa tersenyum jadi gimana ini melatih mentalnya dan apa yang harus jadi catatan yang harus dikejar yang nggak boleh luput dari kekuatan timnas Garuda sendiri? Iya, sebetulnya kalau menghadapi lawan yang kualitasnya di atas kita, itu memang ujian mental ya, seperti lawan Lebanon besoknya ada ujian mental. Tapi sebetulnya kalau saya melihat yang paling penting itu adalah bagaimana tim ini mendapatkan chemistry dulu. Karena itu yang selama ini tidak kita dapatkan. Banyak situasi di kualifikasi yang lalu pelatih itu datang menghadapi pertandingan hanya punya 1-2 hari, tidak sempat melakukan banyak komunikasi, banyak bonding dengan para pemain, sehingga chemistry belum sepenuhnya terbentuk. Tidak hanya antar pemain dengan pelatih, bahkan antar pemain dengan pemain. Nah kali ini kan suasananya lebih rileks ya. Pemain ada yang bisa tidak bermain, menonton teman-temannya bermain dari pinggir lapangan. Pemain-pemain pelapis mendapat kesempatan untuk bermain ketika menghadapi Chinese Taipei kemarin. Itu kan sesuatu yang akan memudahkan untuk terciptanya chemistry di antara pemain. Sama-sama menonton, sama-sama menganalisis, sama-sama memberikan sama-sama menikmati pertandingan yang dimainkan oleh teman-temannya. Itu hal-hal yang memungkinkan terbentuknya chemistry. Dan itulah keuntungan uji coba kali ini ya. Pemain tidak terlalu terbebani dengan target-target, tidak terlalu terbebani dengan lawan yang berat, sehingga lebih bisa membangun bonding di antara mereka. Ya, tapi kalau melihat permainan besok yang misalnya bisa dikatakan ini adalah sebagai ajang latihan persiapan diri begitu ya untuk sambut ajang yang lebih serius lagi ke depannya. Apakah besok ini Patrick Kluivert akan memainkan keseluruhan pemain secara full tim gitu? Menurut saya dicadangkannya bahkan tidak dimainkan gitu ya beberapa pemain kunci seperti kita lihat kemarin tidak ada pemain seperti Jai Ijes, tidak ada pemain seperti Tom Hayek. Itu adalah gambaran pelatih melihat kualitas lawan memang di bawah gitu ya. Dan mereka disiapkan untuk menghadapi lawan yang lebih berat. Jadi memang pertandingan kemarin itu menurut saya ajang bagi pemain-pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menjadi pilihan ketika pemain utama misalnya menghadapi kesulitan atau berhalangan. Nah kemarin beberapa pemain kan kelihatan menonjol, mampu menunjukkan kualitasnya dengan baik. Kita selama ini melihat Nathan Chuaon sudah sangat menurun ya di awal-awal eranya Kluivert, tapi kemarin dia mendapatkan ritme bermain yang lebih baik. Keluar semua kemampuan yang dia miliki yang sempat membuat dia jadi andalan di eranya Sintayong. Begitu juga dengan Sen Patinama, kemarin juga sangat menonjol, begitu juga dengan pemain baru Miliano. Jadi kemarin adalah kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan diri bahwa mereka juga bisa diandalkan ketika pemain yang kemarin tidak bermain itu menghadapi kesulitan atau tidak main.
Kalau pemain kuncinya saya pikir yang kemarin tidak bermain itulah yang merupakan pemain-pemain kunci ya. Seperti Tom Haye yang kemarin tidak main, begitu juga dengan Jai Ije itu pemain-pemain kunci. Begitu juga mungkin Calvin Verdong yang kemarin juga baru bergabung. Itulah pemain-pemain yang saya pikir akan mendapatkan kesempatan untuk bermain menghadapi Lebanon sekaligus menguji sistem baru 4-2-3-1 yang kemarin secara skema sudah berhasil diterapkan. Tapi kan secara skema Oke. sudah berhasil diterapkan, ketika diubah susunan pemainnya, itu kan juga butuh waktu lagi untuk beradaptasi. Oh. Nah, besok kesempatannya. Informasi usai jeda saudara, arus lalu lintas di kota Bandung semrawut